Tuhan kita, penyertaan yang sempurna yang Tuhan berikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita boleh lagi bersyukur, puji muliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. bersyukur, amin. Amin, sebab Dia Allah yang baik.
Selanjutnya boleh duduk Bapak Ibu sekalian. Kita menyaksikan setiap kesempatan pujian, tapi terlebih dahulu kita menaikkan satu pujian kembali kepada Tuhan Yesus. Besar
pujian sasen dari WBI tempat ini, kiranya pujian itu memberkati kita semua pada hari ini. Selanjutnya kita bangkit berdiri, kita membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kau adalah juru selamat kami ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau Yesus di hidup kami. Haleluya.
kekuatan kepada kami. Itulah sebabnya kami beruntung menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu menjamah hati kami ke kekuatan kepada kami selama kami berjalan di dunia fana ini. Sampai kami sehat-Mu kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman katakan amin. Haleluya. Saya akan kembali. Shalom. Menjelang Jumat Agung, saat ini adalah minggu-minggu sengsara buat Tuhan Yesus, sedang dia diperhadapkan dengan masalah yang tidak bisa dielakkan. Nah, oleh sebab itu kita baca dulu firman Tuhan. Nanti setelah kita baca, nanti kita melihat dulu sebentar, nanti ada video untuk mengangkat kita. Kita baca Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Lukas pasal 22 31 sampai 32. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Haleluya. Tolong tayangkan dulu. Di otak manusia, tanggal 28 Januari 2024. Kemarin Elon Musk baru melakukan operasi robotik pertama di otak manusia. Dan nama chip yang dipakai adalah M1. Ukurannya kecil banget, kekoin. Dan ini akan disambungin ke elektrod dengan menggunakan kabel yang 20 kali lebih tipis daripada rambut manusia. Setelah itu, chipnya ini akan ditaruh bukan di dalam, tapi di bagian tengkoraknya. Bayangin aja, chip ini ngebuat kita bisa kontrol aplikasi tanpa nyentuh, alias cuma dengan berpikir. 1 tahun yang lalu Elon Musk ini udah melakukan eksperimen ke monyet dan itu berhasil. Di sini ujung-ujungnya nanti kita bakal bisa ngetik cuma dengan pikiran kita. Buka aplikasi, geser kursor sampai main game. Gila. Ya lebih dahsyatnya lagi, mungkin soon orang yang pakai chip ini bisa nonton cuma berdasarkan dibayangkan aja. Sebenarnya chip ini tuh dipakai untuk orang-orang yang punya cacat fisik secara ekstrim, kayak mungkin misalnya lumpuhan, dan bahkan soon juga akan dibuat orang buta bisa ngeliat lewat bantuan chip ini. Walaupun sekarang ini masih pakai 1024 elektron, yang artinya visualnya itu tuh nggak sereal itu, yang mungkin kalau misalnya lu lihat kayak game-game zaman dulu lah. Dan ini tuh masih hitam putih. Tapi nextnya di chip selanjutnya itu M2 kemungkinan akan menggunakan 16.000 elektron, which is akan semakin real. Jadi nama company dari brand implan ini adalah Neuralink, dan produk pertamanya yang tadi kita sempat bahas itu adalah telepati. Buat gua dunia ini udah semakin seru. Teknologi bakal semakin cepat, tapi kita juga harus semakin pintar pakainya. Jujur gue pribadi gak setuju sama inovasi ini, tapi gue gak tau pendapat kalian gimana, terus saya di kolom komen. Karena ternyata chip ini berhasil lipat. Oke, haleluya. Saudara kasihi, kenapa saya utamakan ini? Supaya kita tahu memang sudah digenapi firman Tuhan, tanda-tanda untuk menyembah binatang itu. Jadi kalau tidak ada chip, tidak bisa jual beli itu.
Jadi chip ini ditanam ke dalam, dan kemudian itu bisa memonitoring kehidupan kita. Tidak sadar kita, sebenarnya sudah ada di identitas kita di komputer itu. Makanya nomor induk kependudukannya sudah ada. Sudah ada itu sudah gampang dimonitor. Nah, siapa yang mau ikut di tanah itu? Makanya kita lihat sekarang transaksi keuangan tidak lagi tunai, ada melalui OVO, melalui lain-lain itu. Itu menandakan bahwa dunia ini sudah sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini tidak bisa dibendung siapa, karena ini penggenapan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu masa kita sekarang ini kepada kita Kristen, kita harus siap-siap bagaimana untuk menyangkal itu. Itu sebab dikatakan oleh Tuhan kepada Simon, iblis meminta kau untuk ditampil. Dan masa-masa itu, disitulah nanti manusia itu banyak gugur, banyak terbelenggu, banyak pengaruh, sehingga manusia itu menerima tanda binatang itu. Kalau sudah menerima tanda binatang itu sudah. Jadi misalnya kalau kita makan itu ya. Lalu kalau kita penyakit gula dan lebih dosis, bunyi tek, kamu lebih dari penanya. Kalau misalnya kita sedang duduk, lalu coba tantang di jantung kita ini berderak, kamu jantungnya sedang kumat. Lalu kamu misalnya ginjal di sini tik ginjal terasa ginjalnya sudah rusak. Itulah dengan chip yang kecil itu bisa memonitor kita. Kemanapun kita pergi bisa dimonitoring oleh si setan itu. Nah, untuk itu maka perlu kita waspada. Jangan sampai kita terima chip itu sebagai orang Kristen. Ya, udah jelas tadi. Nah, kita lihat di sini bagaimana masa-masa kesengsaraan Tuhan mengingatkan Petrus sebagai rasul yang dekat kepada Tuhan. Diingatkan satu peringatan. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ada suatu peringatan kepada Petrus supaya dia ditampi, jangan sampai gugur. Tidak harus ditampi. Orang Kristen pun sedang ditampi sekarang ini, banyak yang gugur seperti bintang-bintang. Makanya kita umat Tuhan, GBI Pondok Kelapa Indah, saya berdoa supaya jangan ada gugur karena tampi-tampian itu. Karena tetap semangat. Akhirnya kan tampian ini ada selebar kira-kira 1 meter lah. Jadi situ gandum. Jadi penampil, kalau gandum itu kosong akan terbuang. Tapi kalau gandum itu terisi di situ, maka tetap dalam tampian itu. Kalau kosong, tenang dia. Tapi kalau berisi, tampian itu ada di situ. Di dalam kami ada satu namanya, lupa bahasa saya. Jadi kalau sudah panen padi, ditaruh di atas, lalu dituangkan, di situ ada tempatnya, dikipas dari sini. Kalau padi itu tidak berisi, berterbangan. Tapi kalau berisi dari bawah, itu pun kita lihat bahwa saat-saat sekarang ini manusia ditampi dengan berbagai masalah. Dengan berbagai masalah, ya mungkin ekonomi. Ada penelitian bahwa Amerika sekarang sedang down. Sebagai ahli bahasa, ekonomi merosot. Indonesia sekarang kekurangan beras. Mau diimpor dari Thailand, dari Taiwan, di sana nggak berhenti, nggak
kembali lagi. Jadi semua sekarang dunia ini diliputi dengan ekonomi yang sangat merosot. Tapi bersyukur kita Malaysia masih bisa makan. Di negara-negara Afrika betul-betul tidak ada makanan lagi. Karena ekonomi ini. Nanti kalau sudah ekonomi ini sudah merosot, sudah down semua, tidak ada kehanggaran, di situ nanti Kristus satu orang sebagai raja ekonomi. Itu dia. Jadi sebelum kita mengerti begini, kita ini jangan terlena dengan teologi kemakmuran. Ikut Tuhan itu yang baik, berlimpah-limpah segala macam kecukupan, berlimpah. Dulunya sebelum dia Kristen menjadi orang kaya, itu teologi kemakmuran. Jangan kita terlena. Tujuan kita bukan makmur di dunia ini, katakan amin. Tujuan kita adalah masuk surga. Banyak orang begitu, teologi kemakmuran begitu. Setiap orang Kristen kalau miskin itu berarti yang salah. Kalau dia sakit-sakitan berarti yang salah. Bukan itu. Tapi setiap orang Kristen, ending kita bilang kita adalah yang di Tuhan siapkan kita adalah di surga yang Tuhan siapkan buat kita sekalian. Itu endingnya. Jadi karena ekonomi ini, maka banyaklah orang mengundurkan diri dari pelayanan, dari Tuhan dengan segala macam fasilitas dijawab oleh dunia ini kepada kita. Tetapi betul-betul ditampil kalau kita tidak berisi firman Tuhan, hanya sekedar kita beribadah, tidak ada firman dalam diri kita, firman Tuhan tidak tinggal dalam kita akan terhempas sendirinya. Makanya firman Tuhan bahwa itu firman Tuhan kita baru dengan teguh, itulah firman kekuatan buat kita dalam menjalani hidup ini. Ya penyakit, banyak sekarang penyakit yang merajalela, tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Semakin canggih dokter di dunia ini, semakin banyak canggih penyakit yang bisa disembuhkan. Oleh karena penyakit ini, maka banyak orang mundur dari Tuhan. Oh Tuhan, saya begitu, merasa sakit begitu. Percuma saya ikut Tuhan, mundur dari Tuhan. Itu sedang ditampi, sedang Tuhan tampi. Lalu banyak lagi kita lihat masalah ya aneh-aneh seperti di Vietnam. Banyak di sana hanya orang Kristen. Betul-betul. Satu gereja ditutup pintunya, lalu dibakar gerejanya itu. Hanya sampai berteriak dalam itu, tolong, nggak bisa, jadi tutup semua. Ada tentara melepaskan tembakan, kalau keluar mati. Itu termasuk aneh-aneh. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang Kristen kita, Tuhan ingatkan kepada kita, semuanya kita sendiri. Lihat iblis sedang menantang kau untuk ditampi. Apa kita bertahan sampai kita tetap dalam tampian itu? Sampai kau datang kedua kali, katakan sabar saya kau hambaku yang setia. Katakan amin. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Terus ini Lukas pasal 22 ayat 3 kata, Yesus berdoa untuk kita supaya jangan gugur iman kita. Dan Tuhan, artinya Yesus memberi kekuatan kepada kita. Coba lihat, mata Tuhan tertuju kepada kita sekalian. Kalau kita sudah mulai terhempas, tapi Tuhan berdoa. Tuhan berdoa buat kita supaya jangan lepas lari dari tampian itu. Apakah gak hebat ini Tuhan kita itu? Dia membela kita, karena amin. Datang tampian itu, tapi Tuhan memberikan kekuatan pembelaan buat kita supaya kita tetap dalam tampian itu. Maka kita orang Kristen punya beruntung seperti ini. Nah, oleh sebab itu dikatakan dia, untuk hal ini supaya kita tetap dalam tampian itu,
Dikatakan di sini supaya ayatnya perhatikan. Yang pertama, jangan putus asa. Jangan kita putus asa. Kita sedang ditampi masalah ekonomi. Tidak perlu kita putus asa. Kita ditampi masalah penyakit. Tidak perlu kita putus asa. Kita ditampi dengan masalah keluarga. Tidak perlu kita putus asa. Karena Tuhan memberikan penolong buat kita. Kita baca dulu. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 6. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat ke-6. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jelas Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Itulah dalam tampian itu Tuhan memberikan penolong buat kita dengan kekuatan kepada kita. Kalau datang tampian, berarti kita sudah termasuk dekat kepada Tuhan. Kalau kita ditampi, berarti saudara sudah termasuk dekat kepada Tuhan. Bukan kena jauh. Jadi tampian ini tidak bisa kita hindari. Datang sendirinya datang supaya iman kita itu tetap semakin kuat. Katakan Tuhan penolongku, Tuhan penolongku, Tuhan penolongku. Maka kita iman kita buka semangat. Tidak perlu kita ditampil pun setinggi-tingginya. Katakan amin. Ada seorang siswa SMA kelas 3. Bapaknya meninggal. Lalu dia frustasi. Tidak ada harapan dia meneruskan sekolah lagi. Lalu pada waktu itu udah frustasi, dia bunuh diri. Pergilah dia ke rel kereta api. Itu lehernya sudah disimpan kereta api. Dari kepala ke dalam rel, kaki sana keluar. Frustasi. Memang siapa yang tidak frustasi kalau tuanya meninggal? Kan? 200 meter sudah datang, gitu. Ketakutan dia, tutup mata. Tinggal 100 meter, Tuhan berkata, "Hai Jisman, aku membutuhkan kau." Lalu kereta pas, terlempar dia kurang lebih 1 meter dari kereta itu, gak digilas. Dia sadar dia kereta lewat. Siapa yang menarik dia dari kereta itu? Allah Kristus yang menolong. Amin. Ditarik dia, akhirnya dia digilas kepalanya. Jadi kan bahwa tetap jangan kita putus asa. Pasti Allah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Permasalahan kita hadapi, tampilan apapun kepada kita, tidak perlu kita takut, karena Tuhan memberikan penolong dan Dia berdoa untuk kita supaya dengan iman kita jangan gugur. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita dalam tampilan itu, Yesus memberikan kekuatan.
Yesus memberikan kekuatan. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tuhan tidak membiarkan kita terbanting. Tuhan tidak membiarkan kita terhempas dari tangkian itu. Tetapi supaya kita kuat, ada kekuatan dari Tuhan kepada kita. Jadi kalau datang tangkian, kita syukur aja lah. Tuhan penolong kita dan tidak tanggung-tanggung. Tuhan memberikan kekuatan, segala perkara dapat utang dalam Dia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Kok dibiarkan saya solo? Apa karena suara saya nyari bunyinya gitu? Segala perkara dapat ku tanggung, ketiga ya. Di dalam-Nya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus yang menolong dan sahabat. Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Yang ketiga, miliki pengharapan kepada Kristus. Miliki pengharapan kepada Kristus. Kita baca dulu Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40:31. Saya baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa? Tuhan sebagai yang berdoa buat kita, kita adalah mengharap kepada Tuhan. Jangan berharap kita kepada dunia ini. Berbahagia orang mengharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tapi celaka orang mengandalkan dunia ini. Maka kita sebagai orang Kristen, tetap kita dalam tapian itu, kita mengharapkan kepada Tuhan sebagai penolong kita. Dunia boleh menolong kita, tapi terbatas. Dunia boleh, saudara boleh menolong kita, tapi itu terbatas. Tetapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kekuatan itu bukan kepada kita, kita jadi kuat dalam tampilan itu. Amin. Haleluya. Ada seorang gadis namanya Purwaningsih. Kalau namanya Purwaningsih sudah tahu kita dari mana asalnya. Tidak saya sebutkan lagi. Dia di Jombang. Pada waktu sudah dia umur kira-kira 12 tahun, bapaknya itu pisah dari istrinya. Purwaningsih ini sedang sekolah. Lalu pekerjaan bapaknya ini kerjanya apa? Di diskotik atau namanya klub malam lah. Setelah itu pisah keluarga,
Lalu kalau di sini ke rumah siapa itu namanya? Kalau orang Batak nanggoknya apa namanya? Bibinya ya. Situ lagi ya. Mulai dari SMP dibesarkan dia sampai ke SMA. Lalu si perempuan ini belum sih ketemu dengan seorang laki-laki yang bisa diharapkan untuk membantu dia. Nah ternyata setelah ketemu pikir berhari, kecewa dia, dijual dia ke hidung belang. Itu adalah biasa. Wah. Akhirnya berapa tahun begitulah kerja. Setelah jual, maka kerjanya narkoba, mengendalikan narkoba dan sebagainya, hanya gelap lah. Nah, kemudian ada lagi membawa dia dari tempat itu laki-laki ke satu tempat untuk mengedarkan narkoba ini. Ketangkap polisi lah dia, masukkan di penjara coba. Di penjara itu rupanya dikatakan begini, di penjara itu saya bebas menjual narkoba, pekerjaan apa saja boleh saya. Jadi dia betah di penjara itu. Semakin di penjara dia, semakin banyak uang, semakin banyak rezekinya. Bahkan dicurilah dia menjadi mucikari. Kalau mucikari ya, untuk menunjukkan si ASB mau sama dia supaya katakan 1 bulan dia dapat 30 juta dari cara itu. Akhirnya pada waktu Paskah di gereja dia itu ada di situ ibadah Paskah, ada gereja di tempat penjara itu. Setiap lapas itu ada tempat ibadah. Belum apa nangis dia, mulai dari mana nangis, nggak tahu kenapa. Kenapa kamu nangis? Kata lain. Aduh, nggak tahu kenapa nangis itu dia langsung. Setelah nangis, selesai ibadah, katakan hanya Yesus yang dapat menolong saya. Diisap narkoba sebentar, mulai lagi. Tidak bisa menenangkan diri. Sejak saya ibadah Paskah itu, hati saya senang, saya bisa tidur, saya bisa lelah, dan hari malam yang baik. Dipindahkan dia dari penjara pondok ke Malang, khusus penjara wanita. Sama. Di sana diharapkan sudah bagus, namanya wanita. Tapi sana lebih gila lagi katanya. Di situ ada seorang cewek, orang Chinese, senang sama dia. Aku senang sama kamu, mau nggak? Akhirnya tidak bersedekah, mereka jadi lesbian, perempuan sama perempuan. Itu pekerjaan. Dikatakan hampir 2 bulan aku kerja di sana. Saya dengan orang Cina ini, pokoknya begitu. Nah setelah itu pergilah dia lagi ke gereja. Di gereja ada pendeta untuk di situ membimbing. Cerita terus terang dicerita, saya sudah begini. Kata pendetanya, tidak ada masalah. Yang penting kamu datang ke Batu, hanya dia terus kamu. Dia dapat menolong kamu dari segala maksiat ini. Nangis dia, nangis. Akhirnya dikatakan, aku bersyukur mujizat yang pertama saya alami, saya bisa putuskan
dari maksiat lesbian ini, putuslah dia lagi. Nah setelah itu kira-kira berapa bulan di situ, lepaslah dia dari penjara, lalu bawa ke rumah lain. Lalu setelah sampai di Jombang, disitulah dia dibimbing oleh pendeta ini yang baik. Dibimbing dia, udah menjadi Kristen. Pergilah dia ke bibinya, kamu udah tahu jadi Kristen ya? Motor kamu ini, jangan lagi lagi. Betul-betul diusir dia sampai dibanting. Ketemu lagi dengan ibu bapaknya. Tadi yang sudah lama ketemu lagi, ditenang lagi dia, kamu kan disana, gak boleh lagi, udah muntah kamu. Disitulah jadi pendeta ini katakan, disitulah saya dapat kebahagiaan. Saya betul-betul diusir dari rumah karena saya kenal Tuhan. Hanya Kristuslah yang dapat memberikan ketenangan bagiku. Mujizat kedua itu, ketiga, lepaslah dia dari narkoba. Setelah dia lepas dari situ, maka dia betul-betul dalam Kristen. Ternyata dalam pendeta begini, tunjukkanlah ini kepada adik pendetaan, adik ipatnya. Kamu enggak sama ini, jerokan. Tapi si suami ini, calon ini menerima apa adanya. Dia tahu latar belakangnya, segala macam, segala latar belakangnya. Akhirnya si laki-laki ini menerima yang baik. Mereka dinikahkan. Pada waktu kesasnya dia punya anak sudah sekolah. Dia jadi pelayan Tuhan. Katakan amin. Amin. Itulah kehidupan. Tuhan berikan kekuatan. Kalau kita setia kepada Dia, pasti Tuhan yang menolong kita. Itulah dengan benar. Beberapa macam tampilan datang kepada kita, tapi ketahuilah, tetap Tuhan setia menolong kita. Kita buka dulu Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Saya bacakan dan ikuti saya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 1, 2, 3 ya. Penyerasan atau kesesakan atau penanyaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 37 sama-sama bertiga ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih pada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Kita orang-orang pemenang. Tidak ada seorang pun dapat masalah untuk dapat memisahkan kita dari Kristus. Apakah dari penyakit, apakah dari ekonomi, apakah ketelanjangan, apakah aniaya, maka kita demikian menjadi orang-orang pemenang dalam Kristus Tuhan kita. Kan amin.
Kawan berdiri. Haleluya, Tuhan Bapa dalam sorga. Banyak tampilan kepada kami, tapi Tuhan bela kami Tuhan. Tuhan berikan kemenangan kepada kami semuanya. Haleluya. Kita naikkan kebaikan Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Biarlah firman-Mu hari ini kekuatan bagi kami, supaya kami tak dalam tampilan itu, seperti Tuhan peringatkan kepada Petrus, supaya kami waspada, supaya kami tersedia berlindung kepada Tuhan, dan kami mengharap kepada Tuhan. Tidak perlu kami putus asa, karena Tuhanlah yang menolong kami. Kebaikan Tuhan. Oh, haleluya. Dari awal. Supaya kita jangan gugur imanmu daripada Tuhan, supaya jangan gugur dari pelayananmu kepada Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan kepada kita, kesetiaannya. Haleluya. Kita naikkan pujian kembali. Renungkan pujian ini. Sejak pagi ku bertamu,
kita masuk dalam persembahan. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami naikkan puji syukur kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Minta diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami mau mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan bagi kami setiap keluarga lepas keluarga. Sebelum kami memberi, mari Tuhan Kau memberkati, mencuci, menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kau juga membalaskan bagian anak yang memberikan kepadamu berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan minggu lalu, Kristus pusat iman kita. Yang kedua, ibadah umum yang hadir 69 orang, persembahan 823.500. Untuk kegiatan ibadah sepekan, ibadah BBI hari Selasa dimulai dari jam 7 bagi wanita. Di tempat ini diharapkan untuk datang semua. Untuk selanjutnya, ibadah MK di setiap wilayah masing-masing hari Rabu dan Kamis. Yang seterusnya, menara doa bagi setiap hamba Tuhan atau pelayan Tuhan untuk datang menara doa hari Jumat biasa, diwajibkan hadir bagi yang berhalangan supaya memberikan kabar kepada Bapak Gembala. Yang selanjutnya, ibadah pemuda-pemudi hari Sabtu jam 5 sore. Bagi pemuda-pemudi, kalau kita lihat jam 4 sore, agar semua yang punya pemuda-pemudi dihimbau untuk datang beribadah pada hari Sabtu jam 4 sore. Yang melayani minggu depan, kita bisa lihat dalam jadwal pelayanan hamba Tuhan. WL Singer tanggal 24
Maret 2024, WL Singer Bapak Novel, Ibu Julinda, Bapak Juneli, Aser, Ibu Dumaria, Ibu Suwarni, Nur Haida. Pengumuman Bapak Binsar, Tamborin, Al-Tamborin, jadi semua ya. Doa syafaat Ibu Tinor. Demikian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada Bapak. Ya. Jadi untuk ibadah gabungan dari Jatibening, dari Kalimalang, dari Wali Kota, Bambu dan juga Cilemala digabung seperti dijadwalkan 3 bulan sekali kita ibadah gabungan yaitu di Pondok Kelapa. Ya, di tanggal berapa tadi? Tanggal 20. Ya, jangan lupa ya, 20. Nanti di list dari Pondok Bambu berapa orang, catat sesuai dengan konsumsi. Nanti kalau kurang konsumsi, kalau di masa baik nanti keliling kalian. Jadi di list nanti siapa dari MK masing-masing, ketua masing-masing lah memberikan laporan kepada ketua MK Pondok Kelapa. Nanti tempatnya di rumah Pak Simanjuntak di sebelah. Jauh, ya. Yang kedua, saya pikir setelah hari ibadah ini kita mendapat penyuluhan kesehatan dari Dinas Kesehatan DKI dan juga kerjasama dengan GBI DKI Jakarta ini. Jadi habis nanti selesai ini jangan pulang. Udah ada petugasnya? Sudah ada? Sudah ada belum? Sudah? Sudah ada di atas jalan? Oke. Dan sudah ada kayak nanti dimasukkan itu video data. Udah masuk videonya mereka nih. Supaya jangan lama nanti akan ditunggu ya. Jadi catatan yang di bawah 16 tahun ke bawah dia bisa di lantai 2. Ini menyangkut tentang penyakit kanker dan segalanya, bagaimana mengatasinya. Nanti ada hal-hal yang berbau corona tentang hal ini. Maka di bawah 16 tahun ke bawah, ya mohon lantai 2 yang di atas, 17 ke atas, supaya kita perbaiki. Kita lihat bagaimana, ciri bagaimana nanti. Ini kerjasama GB dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Oleh sebab itu setelah ibadah ini jangan yang pulang. Setelah nanti kita jangkau, jadi apa kita nanti ada minuman di bawah disiapkan oleh kita. Kita tutup dalam doa, mari tutup. Bersepat. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu, saya tambahkan yang umur 16 tahun ke bawah boleh pulang. Jadi ini terbatas, jadi yang 17 tahun ke atas kita tetap di sini. Amin. Dan jangan ada yang menyelundup begitu. Amin. Jadi yang ngaku-ngaku. Baik, kita bagi bersama-sama. Gak ada. Belum datang. Penyuluhnya belum. Kenaikan syukur padamu Yesus, sesembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tanda kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agukan selamanya. Kenaikan syukur, kenaikan
Engkau layak disembah dan ditinggikan. Engkaulah Tuhan kehidupan kami. Tanpa Engkau hidup kami tidak berarti ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau boleh kami Tuhan beribadah dari pagi sampai siang hari ini Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Terlebih Tuhan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan boleh kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Dimanapun Tuhan kami berada, biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan kami pembawa damai